Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bos-bosku, salam jumpa kembali dengan Suhermawan Channel. Pikir didik anak itu dengan gampang, kamu ayo tetangga sana main, nggak gitu cok. Didik anak itu ya kamu harus melibatkan mereka dengan teman sebayanya, ketemu mempelajari sesuatu, ya kan? Tuh dari saya. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin memberikan satu himbauan atau ingin memberikan satu pengetahuan atau ingin mengingatkan diri saya dan juga kawan-kawan agar di masa pandemi ini yang semakin hari semakin mencekam, semakin hari semakin membuat kita panik. Saya mencintai diri saya mencintai diri kawan-kawan, juga saya mencintai bangsa dan negara ini. Akan tetapi saya bingung untuk bisa membantu, bingung ingin bisa memberikan sedikitnya pengalaman ataupun apa yang saya ketahui, maka saya berusaha untuk bisa memberitahukan apa yang saya tahu. Karena saya tidak berkompeten di bidang ini, tapi saya berusaha membuat apa yang saya bisa. Oke bos-bosku, mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi bos-bosku semua. Dan yang lebih berkompeten mungkin nanti saya akan memberikan satu video yang sangat bagus menurut saya untuk edukasi kita semua. Saya hanya berharap dengan adanya COVID-19 ini kita menjadi semakin panik sehingga imun kita akan turun dan akan mudah tertular. Oleh karena itu, jagalah kebersihan, jagalah imun, jagalah iman, dan tetap terapkan 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sehingga kita akan selalu bisa berhablum minallah dan berhablum minanas. Lebih lengkap dan lebih jelasnya mari kita dengarkan pendapat atau edukasi yang disampaikan oleh Dr. Tita pada video kali ini. Sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan dan kita saksikan bersama-sama. Welcome to Bang Bang Bang. Yoi. Selamat malam di tanggal 17 Juni 2021. Langsung aja menjawab pertanyaan, Dok, kenapa angka COVID bisa naik? Apakah ini konspirasi karena sekolah mau buka? Apakah ini konspirasi ya? Jadi gini bro, angka COVID naik itu di bulan Mei Juni itu sudah bisa diprediksi dikarenakan mobilitas. Semakin banyak mobilitas warga, maka akan semakin meningkat potensi infeksi. Wah, di COVID kan. Nah, kalian harus tahu pada bulan Juli Agustus juga terjadi peralihan musim panas dan musim hujan, ya kan? Akibatnya terjadi kelembapan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan terjadinya kemungkinan peningkatan penyakit-penyakit infeksius lain. Apa? DB, tipes, chikungunya, dan otomatis imun manusia, imun rakyat Indonesia, apalagi di masa pancaroba kayak gini tuh emang cenderung lebih lemah daripada rata-rata. Ya kan? Otomatis selain mobilitas musim dan mobilitas musim ini akhirnya dan musim ini membuat angka COVID penularannya tinggi. Poin berikutnya adalah biasanya kalau orang ke rumah sakit itu adalah yang gejalanya sedang atau berat, ya kan? Nah, masing-masing rumah sakit itu ruang ICU dan ruang isolasi itu terbatas dan tidak hanya untuk COVID. Kenapa angka COVID sudah dijawab kan? Mobilitas dan memang musim dan memang penyakit infeksi rentan. Nah, terus ICU itu tidak hanya untuk orang kena COVID, gagal jantung itu ICU, gagal ginjal, penyakit serius sistemik
infeksi, ya kan, SIRS, terus habis itu cedera kepala berat, ya kan, penyakit infeksi lain, TB, MDR, isolasi. Nah, dan masing-masing rumah sakit itu ICU-nya terbatas. Paham sampai sini? Ketika ICU tersebut terisi full oleh pasien COVID, yang terjadi adalah pasien lain jadi kesulitan cari kamar. Akhirnya yang menjadi sibuk adalah jam rujukan, telepon jaringan rujukan. Jadi sistem rujukannya jadi sibuk. Dan apakah setiap daerah kita itu memiliki rumah sakit tipe A? Enggak semua. Itu yang terjadi di Kudus. Di Kudus rumah sakitnya, RSUD Kudus, ya ICU isolasi rujukannya di situ. Ketika terjadi mobilitas yang sangat luar biasa, bisa diprediksi dari H-7 di Kudus itu emang lebih ramai daripada Jakarta, otomatis ketika penularan bisa rentan kolaps. Kenapa? Karena rumah sakitnya terbatas ICU-nya. Paham ya? Nah, sampai sini nih, paham nih. Jadi problem utamanya ICU terbatas. Ya udah, kalau ICU terbatas kita bangun ICU. Nah, nggak segampang itu. Ketika kita bangun ICU, kita butuh ventilatornya, kita butuh tabung oksigennya, kita butuh kamar tekanan negatif, kita butuh dokter anestesinya, kita butuh dokter jaganya, kita juga butuh perawatnya. Nah, akhirnya karena musim infeksi ini jadi, orang rame-rame ke IGD dong. Ya kan musim infeksi yang tadi. Ya kan? Akhirnya antri dong. Penanganan COVID itu lama loh untuk daftarnya, screeningnya. Lama kan? Antri. Itu yang dilihat direkam sama dokter Tompi di IGD Wisma Atlet. Itu antri untuk daftar tok, bos. Dan itu gejalanya ringan sedang. Kan karena ICU terbatas, isolasi terbatas, nggak mungkin dong semua orang dimasukin ICU sama isolasi. Pasti yang gejala berat-berat. Akhirnya gejala sedang juga dimasuki ke kamar biasa. Benar kan? Nah, tapi nambah, gejala ringannya tambah banyak. Ya kan? Karena kan 80% gejala ringan, mobilitas. Akhirnya gejala ringan ini disuruh isoman. Padahal yang isoman harus yang tanpa gejala. Akibatnya apa kalau gejala ringan isoman? Terjadilah klaster keluarga. Paham? Nah, semua tenaga kesehatan di rumah sakit itu nggak ada yang beriak menakuti. Kalau kita lihat, semua rumah sakit, Harjo Lukito, RSCM, bahkan RSHS, itu membuat klarifikasi. Saya kasih ini. Klarifikasinya isinya apa? Intinya menjelaskan memang penuh, tapi kita insya Allah bisa kendalikan. Jadi rumah sakit nggak ada satupun yang menakuti. Mereka hanya mengatakan memang benar lebih ramai dari biasanya. Tapi kami berusaha untuk mengatur ini semua agar lebih cepat terkendali dan terkontrol. Sehingga pasien tidak terganggu pelayanannya. Yang diharapkan RSHS, Harjo Lukito, RSCM, Sarjito pun mengeluarkan statement yang sama. Ivan Karyadi adalah jaga kesehatan masing-masing. Jadi pertanyaan kedua, menakutinya di mana? Menakutinya di mana? Saya sendiri selama 2 minggu terakhir dari tanggal 7 Juni, dari tanggal awal Juni, 2 Juni, itu udah disibukin teman-teman di Jogja, Bandung, dan Jakarta untuk cari kamar dan konsultasi. Salah satunya yang saya konsultasikan akhirnya meninggal, yaitu sepupunya si Ucok, Aspi. Cuman kalau yang di tetangga saya, toko Kunto sekeluarga, isolasi, saya urus. Di Bandung, saya ngurus. Jakarta juga, mobile, dan saya lebih fokus di puskesmas. Orang-orang yang tenaga medis kerja di lapangan itu sudah menghindari yang namanya debat atau konflik horizontal di media sosial untuk orang-orang yang nggak percaya COVID. Energinya tapi terbuang percuma. Jadi kita sekarang lebih fokus untuk menangani dan mengedukasi yang mau-mau aja. Jadi menakutinya, pertanyaannya, yang menakuti itu siapa? Media. Ya, kalau media butuh traffic. Kalau kalian nggak percaya sama media tersebut, skip. Tapi kalau kenyataan memang rumah sakit antriannya penuh, memang. Tapi apakah gejala berat semua? Enggak. Ringan sama sedang. Tapi ringan sama sedang ini kan butuh prosedur. Kalau kamarnya penuh, otomatis mengganggu pelayanan pasien yang lain. Benar? Nah, jadi udah dijawab kenapa rame. Yang rame apa aja? Bener apa enggak? Bener. Rumah sakit menakuti enggak? Mana yang menakuti? Kalau kamu cek dokter Jaka spesialis paru, dokter Evina spesialis paru, isinya tuh edukasi semua. Bahkan mengusulkan, jaga kesehatan ya kawan-kawan, tetap optimis. Buat pemerintah, tolong sediakan karantina bla bla bla. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah lockdown total itu relevan di 2021? Jawabannya tidak. Tidak mungkin kita menerapkan PSBB total di 2021. Dan pemerintah pun tahu banget resikonya. Kalau diterapkan di 2020, masih mungkin. Kenapa? Karena saat itu, swabnya dikit. Virus baru. Sekarang sudah hampir 16 bulan. Hampir 1,5 tahun kita menghadapi virus COVID. Dan banyak warga udah lelah.
Kayak udah capek, nggak apa-apa lah, bodo amat lah. Dan masyarakat dan pemerintah tahu itu. Kalau misalkan ada lockdown total, di Jawa Tengah aja Pak Ganjar sempat menggerakkan weekend di rumah aja. Yang terjadi H-1 pasar malah ramai. Jadi bayangin teman-teman sekalian, kalau misalkan ada PSBB total, yang terjadi adalah konflik. Dan pemerintah tahu resiko itu konflik. Dan akan banyak orang-orang yang memanfaatkan konflik itu untuk kepentingan sendiri. Membuat politik gak stabil. Kalau misalnya ada PSBB total itu konflik. Pasti konflik. Kenapa? Karena orang yang sudah jengah akan melawan dong. Ya kan? Apalagi contoh Bali. Sudah hampir 1,5 tahun gak dibuka-buka. Janjinya Juli dibuka. Kalau tiba-tiba PSBB total lagi, Juli batal pariwisata dibuka. Menurutmu orang Bali bakal protes gak? Sesimpel itu kita bisa logika. Jadi sekarang pertanyaanmu, PSBB total mungkin dilakukan apa enggak? Jawabannya bisa ditebak. Apa? Tidak. Makanya bisa dilakukan, jawabannya adalah PPKM Mikro. Mengembalikan pembatasan ke dalam tingkat RT, RW, dan posyandu. Makanya gardenya puskesmas. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Sekolah bakal dibuka? Iya. Pak Nadiem yang bilang, apapun terjadi harus dibuka. 2 kali dalam waktu seminggu, Pak Jokowi yang bilang. Dengan catatan sesuai protokol dan kawan-kawan. Aku juga punya anak. Mananya? Wisata ditutup. Itu kebijakan kepala daerah. PR kan untuk wisata, tapi PSBB total nggak? Jalan tol ditutup nggak? Orang Jakarta bisa ke Bandung nggak? Seleksinya gimana? Pertanyaannya, orang Jakarta sekarang kita tahu sama tahu. Kalian yang semua nonton video ini ketika di jalan tol, apakah di jalan tol kalian masuk ke Bandung itu ditutup pakai gate gitu? Enggak kan? Enggak. Yang ditutup tempat wisatanya. Tapi orang Jakarta ke Bandung bisa nggak? Pak Ridwan Kamil hanya apa? Melarang? Enggak. Mengimbau. Mengimbau. Cuma PPKM. Kalau di Bandungnya memang di Gedung Sate ditutup, di Braga ditutup, jam 9 dibatasi. Tapi kan tidak ditutup semua. Jadi bukan PSBB total loh. Di Jakarta malah sudah bisa level musik 25%. Mau nggak ditutup, kenapa? Karena memang kita tahu sama tahu negara kita butuh pemasukan, ya kan? Nah, tapi kalau perdebatan pasti masih ada kubu yang emang nggak percaya COVID. Sebenarnya bukan nggak percaya sih, mereka percaya Pak COVID, tapi udah mulai capek. Mereka pengennya 3M buka seperti biasa. Ada yang mereka strict kaku, selain 3M harus harus lockdown dan kawan-kawannya. Saya tengah. Loh kenapa saya tengah? Karena saya realita tahu. Gitu. Nah prediksinya kapan turunnya? Juli turun. Kalau misalkan kita semakin sadar diri. Kita tuh sebenarnya mengingatkan doang, pakai masker. Karena saya juga nggak munafik, saya juga sering lupa gitu. Tapi yang penting ya udah kita mengingatkan, kalau nggak mau ya wis. Jadi kita jangan menghindari, kita pokoknya menghindari perdebatan yang ada. Itu soal angka COVID naikkan. Lah soal mutasi-mutasi gimana? Memang benar ada, variannya namanya varian Delta. Dan memang lagi diatasi oleh tenaga medis yang terkait. Orang awam nggak usah panik. Maka saya bingung. Memang benar ada beberapa media menyebarkan kepanikan. Kayak contoh varian Delta, hati-hati ganas. Ya itu kan sudah diurus sama ahli genom sama tenaga medis. Tugasnya awam adalah menjaga diri dan keluarganya masing-masing. That's it, enough. Kalau kalian merasa keberatan membaca judul panik, skip. Yowis. Terus apakah banyak artis yang sharing kalau COVID itu bangga, positif? Ajudan saya dulu COVID nggak share. Itu perkara pilihan. Perkara pilihan. Aspri saya Ucok sempat kena COVID. Share di medsos enggak. Isolasi mandiri 10 hari sembuh. Karena ya pilihan, ada yang nggak mau pamer, ada yang mau memamerkan. Kan pilihan. Tapi saya nggak bisa maksa. Jangan semua pamer kena COVID. Ya udah. Sama halnya semua harus pakai masker. Saya cuma bisa menganjurkan. Kalau saya dan circle saya kalau kena COVID rata-rata mereka keep it intern. Dan yang penting kantor tahu. Karena kita nggak mau ngebuat orang heboh. Tapi kan nggak semua orang seperti itu. Ada yang memang harus sharing karena dia public figure. Perdebatan lagi. Seperti itu. Jadi kalau saran saya buat kawan-kawan semua, kita saling mengingatkan adalah jaga diri. Kalau mau debat silakan. Kalau saya sudah menghindar. Saya fokus pada circle saya sendiri dan apa yang kita lakuin sendiri aja. Benar kan? Event plus 62 jalan izin keluar. Saya juga bantu eventnya Om Deddy, keluar izin. Ya kan? Yang penting kita harus mulai adaptasi. Saya ada buktinya. Saya udah ngadain 6 event, jalan semua.
Ngasih makan banyak orang juga. Belum nanti tetap, dan saya mobilitasnya tinggi. Nah itu yang paling penting, pertanyaan udah kejawab semua. Dan saya percaya pariwisata Bali akan pulih. Dan saya juga percaya sekolah akan buka lagi. Yang sekarang kita perlu jaga adalah minimalisir kepanikan, jaga diri, jaga sesama. Dan tenang kok, teman-teman yang sharing kepanikan di Twitter itu rata-rata tenaga kesehatannya di lapangan tuh nggak menyebar kepanikan. Nah karena mereka memang udah panik. Jadi mereka lebih fokus pada diri mereka sendiri dan pasien. Dan jangan percaya katanya. Sesimpel itu kan. Jadi info COVID-19 itu benar ya? Naik bener, tapi nggak perlu panik. Sekarang kalaupun kamu panik apa? Loh, kamu debat, kamu panik. Apakah mengubah situasi COVID hilang? Enggak. Apakah nanti mengubah situasi tiba-tiba COVID akan kebal? Enggak. Kamu mau panik, mau debat, itu nggak mengubah situasi apapun di Indonesia. Kamu mau banding-bandingin kita dengan Hungari, itu nggak mengubah apapun. Pure nggak mengubah apapun. Ya kalau nggak mengubah apapun, ngapain kamu habiskan energi untuk sesuatu yang emang useless? Yaudah, kalau useless kan COVID-nya bla bla bla, nggak bisa. Makanya fokusnya, kalau kamu emang nggak mau pakai masker, ya udah tuh pilihanmu bos. Yang penting kan aku ngingetin, sesimpel itu. Jadi mau debat, mau tersinggungan, mau kamu protes, mau apa tuh nggak ngubah situasi COVID ada. Dan panik nggak ngubah masalah. Kamu nggak suka baca media, skip. Simpel kan? Narasimu juga nggak aku ganggu. Kamu nggak suka pakai masker, aku juga nggak debat. Tapi kamu juga jangan debat aku kalau aku nganjurin orang pakai masker. Simpel kan? Fair enough. Aku nggak ganggu sampean nggak ganggu saya. Ya kan? Nggak disenggol sebelum disenggol duluan. Nah, yaudah. Mau debat nggak hasilnya? Ayo, Tirta debat. Hasilnya apa? 2020 hasilnya apa? Ya kan? Perdebatan nggak ada berujung traffic. 2021? Ya udah, daripada debat, dagang sepatu gua. Udah banyak tuh, bro. Gua masih ada gawe harus kasih makan. Ya kan? Lebih baik gua nolong pasien, edukasi yang mau dengerin. Ya udah. Itu kalau saran saya. Jadi kalau buat bapak-bapak, ibu-ibu yang mau vaksin, monggo. Ya nggak mau, ya udah. Sesimpel itu, bos. Itu aja kalau dari aku buat kawan-kawan. Mungkin next video akan bahas mengenai kesiapan sekolah. Harapannya ketika video ini rilis, sudah turun angka COVID. Amin. Dan kedua, harapannya sekolah tetap buka. Karena aku juga pengen, anakku tuh pengen ketemu teman-temannya. Lah ketemu temannya kan tinggal ke tetangga kampung, matamu. Nggak tahu deh, anak wisu kok itu. Kamu pikir didik anak itu dengan gampang, kamu ayo tetangga sana main, nggak gitu cok. Didik anak itu ya kamu harus melibatkan mereka dengan teman sebayanya, ketemu mempelajari sesuatu, ya kan? Itu kalau dari saya.